السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan hukum-hukum jenazah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pasal yang keempat, ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim. Apa yang diperbolehkan bagi mereka yang hadir, baik itu kerabat, pelayat, pentakziah atas mayit-mayit mereka. Poin yang ke-18, wa yajuzu lahum kasfu wajhil mayyiti wa taqbiluhu baina ainai. Diperbolehkan bagi pelayat untuk menyingkap wajah mayit, yakni menyingkap kain dari wajahnya serta mencium keningnya. Litaqbili Abi Bakar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Lantaran Abu Bakar As-Siddiq mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tentu yang boleh menciumnya sesama jenis, laki dengan laki atau yang memiliki ikatan mahram. Selain itu tidak diperbolehkan. Selain itu tidak diperbolehkan. Wal buqa'u alaihi salasata ayyamin, dan diperbolehkan menangisi mayit selama 3 hari. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat: aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala firasihi min maskanihi bis-sunhi. Ketika Abu Bakar mendengar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera menunggangi kudanya dari rumah beliau yang ada di wilayah As-Sunhi. As-Sunhi itu di wilayah awali Madinah, perkampungan Madinah, kurang lebih 2 km dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazala fadakhala ala al-masjid, hingga Abu Bakar As-Siddiq turun dari kendaraannya dan langsung masuk masjid. Karena kita sudah sama mengetahui bahwa antara masjid dengan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pintu. Jadi beliau masuk ke masjid. Wa Umaru yukallimun nas, sedang Umar sendiri sudah ada di sana, sedang berorasi di depan orang-orang. Falam yukallimin nasa hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq tidak berbicara pada orang-orang hingga beliau langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajjan bi burdati hibarah. Nabi Abu Bakar As-Siddiq
segera menuju ke pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika itu sedang musajjan, sedang ditutupi dengan kain hibarah seperti yang kita singgung sebelumnya. Jadi Nabi dikenakan atau sedang ditutupi dengan kain hibarah. Fakashafa an wajhihi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyingkap kain tersebut dari wajah beliau. Summa akabba alaih faqabbalahu baina ainai. Beliau lantas merunduk lalu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kedua matanya. Ya. Di antara kedua matanya beliau mencium di titik ini. Summa baka, lalu beliau Abu Bakar As-Siddiq pun menangis. Abu Bakar As-Siddiq melakukan ini mirip serupa dengan apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi jenazahnya Utsman bin Maz'un. Ya. Di mana ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi menyingkap kain dari wajah Utsman, lalu Nabi merunduk lalu menciumnya dan menangis. Ya. Dan Abu Bakar melakukan hal yang sama. Subhanallah. Ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh Nabi juga dilakukan sama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya wahai Nabi Allah, la yajma'ullahu alaika mautatain, Allah tidak mengumpulkan pada dirimu dua kematian. Ya. Yakni ini isyarat sekaligus bantahan bagi mereka yang punya keyakinan bahwa orang tertentu, ada seorang wali atau apa, ketika mati dia masih bisa hidup lagi di dunia. Bukankah ini keyakinan yang dianut oleh orang-orang Syiah? Mereka punya keyakinan yang disebut dengan akidah raj'ah. Akidah raj'ah itu adalah bahwa nanti Imam Mahdi, yaitu Al-Qaim Al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Al-Qaim, ini versinya orang-orang Syiah, nanti akan hidup kembali. Sekarang ini hilang entah di mana. Sejak dulu sudah dianggap hilang, tetapi nanti di akhir zaman akan muncul Imam Mahdinya orang Syiah. Dan selain beliau, nanti juga Abu Bakar, Umar akan dihidupkan kembali. Ya. Lalu Al-Qaim, Imam Mahdi ini akan menuntut dari Abu Bakar As-Siddiq atas tindakan kriminal yang ia lakukan terhadap keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dia akan dihukum oleh Imam Al-Mahdi. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penghujung dunia ini, lalu akan dirajam oleh Al-Qaim Imam Mahdi karena ia berselingkuh. Ini keyakinan orang-orang Syiah kaum muslimin. Lalu masih ada tokoh-tokoh agama, ya, masih ada tokoh-tokoh agama dari lintas ormas, dari berbagai ormas, masih ingin menjalin hubungan dengan orang-orang Syiah, ingin bermanis-manis, ingin melakukan dialog damai, bagaimana antara Sunni Syiah bisa bersatu. Persatuan apa yang diinginkan kaum muslimin? Beda agama. Ya. Bagaimana bisa kita duduk dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Aisyah itu adalah pelacur, bahwa kelak di antara di akhir penghujung dunia nanti, ya, pimpinan mereka Imam Mahdi akan menghukum Umar, Abu Bakar. Ya. Bagaimana bisa kita duduk bersama dengan mereka? Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain. Warganya menganggap bahwa melaknat Abu Bakar, Umar adalah bagian daripada ibadah. Ya. Insya Allah akan ada bagiannya ini di pembahasan subuh. Ya. Berbicara lebih panjang lebar tentang Syiah setelah membahas tentang Jahmiyah. Ya, sekarang ini tugas kita membahas tentang kematian. Ya. Baik. Ammal mautah allati kutibat alaika faqad muttaha.
Adapun kematian yang engkau jalani saat ini ya Rasulullah, faqad mutta, maka engkau benar-benar telah mengalaminya. Alias ini mati betul sudah. Wa fi riwayatin laqad muttal mautata allati la tamutu ba'daha. Engkau ya Rasulullah benar-benar telah mati yang tidak akan ada kematian lagi setelahnya. Ya, kita ini kaum muslimin hidup 2 kali, mati 2 kali. Sebelum kita ada di dalam rahim ibu, kita ini tidak ada mati, lalu dihidupkan oleh Allah di dunia ini, lalu mati lagi, berarti 2 kali. Setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Yang masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya dan tidak ada kematian di sana. Orang yang masuk ke dalam neraka, jika ditetapkan kekal di sana, dia akan kekal selama-lamanya dan tidak ada kematian untuknya. Baik. Jadi ini dalil kaum muslimin bolehnya mencium orang yang telah meninggal dunia. Ya. Wa hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Begitu juga hadis Abdullah bin Ja'far, putranya Ja'far. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahmala ala Ja'farin salasan ayyatiyahum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda mendatangi keluarga Ja'far selama 3 hari. Jadi ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak datang ke rumah Ja'far selama 3 hari. Ya, Ja'far ini adalah putranya Abu Thalib. Berarti dengan Nabi adalah sepupu. Dan Ja'far ini meninggal di salah satu pertempuran yang besar, yaitu pada pertempuran Mu'tah. Pertempuran Mu'tah. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, insyaallah kita sudah pernah menyinggung sedikit perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi SAW mengambil kesempatan untuk berkirim surat kepada raja-raja di sekitar, ya, raja-raja Arab yang ada di sekitar. Ya. Namun kaum muslimin, di antara utusan-utusan tersebut ada yang dipenggal, ada yang dibunuh. Yang sebenarnya aturan perundang-undangan, utusan itu tidak boleh dibunuh. Tetapi banyak utusan-utusan Nabi SAW yang dibunuh. Oleh karena itu, Nabi SAW mengumumkan perang kepada mereka. Hingga akhirnya Gubernur Basrah waktu itu mengirim surat kepada Raja Romawi, wilayah Bizantium, Romawi Timur, untuk memberikan bantuan. Jadi perang Mu'tah ini dianggap perang pertama kaum muslimin melawan orang-orang Eropa. Jadi dari Basrah sendiri di wilayah Syam itu memiliki pasukan sebanyak 100.000. Sementara bantuan dari wilayah Romawi Timur, dari wilayah Bizantium itu 100.000. Berjumlah mereka 200.000. Sementara kaum muslimin jumlahnya waktu itu adalah 3.000. Bayangkan kaum muslimin 200.000 dengan 3.000. Ini pasti pertempuran yang tidak berimbang. Ya. Dan akhirnya mereka bertemu di wilayah Mu'tah. Ya, sekarang di wilayah Jordan. Ya, mereka bertemu di Mu'tah, di wilayah Jordan. Dan sempat juga nyali kaum muslimin dengan jumlah yang sebesar itu. Lalu Ja'far memberikan nasihat kepada mereka bahwa inilah yang kita cari. Inilah yang kita cari. Ini yang kita cari selama ini, yaitu kematian. Ya, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia membakar semangat kaum muslimin hingga akhirnya terjadi pertempuran yang sengit. Ya. Dan di pertempuran itu komandan perangnya yang pertama ditunjuk oleh Nabi, yaitu Zaid bin Harithah, meninggal dunia. Dia tertikam. Dia kena tombak. Lalu kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun dia mendapatkan tikaman dan tebasan sampai disebutkan sekitar 60 sabetan di tubuhnya. Juga wafat, syahid. Lalu digantikan oleh Abdullah bin Rawah, juga sama. Lalu kata Nabi, setelah 3 ini nanti tidak ada,
maka terserah kaum muslimin untuk memilih siapa menjadi panglima perang mereka. Dan akhirnya terpilih Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid membuat semacam satu strategi hingga akhirnya pasukan pun berhasil dipukul mundur. Ya. Ini pertempuran yang amat bersejarah. Dan yang menakjubkan kaum muslimin dalam catatan sejarah bahwa kaum muslimin yang jatuh korban hanya 15 orang. Ya, 15 orang. Padahal lawannya ada 12.000. Ya. Jadi ini pelajaran yang berharga bahwa dengan kekuatan iman dan kesabaran ini dapat menjadikan seorang itu bisa unggul atas lawan-lawannya. Beda halnya ketika di perang Hunain. Kita sudah sama tahu jumlah kaum muslimin ada 12.000, pihak lawan sedikit, tetapi hampir saja kaum muslimin waktu itu mengalami kekalahan. Bahkan pasukan sudah sempat buyar, tinggal 80 orang dari 12.000. Ya, bayangkan 12.000 kabur, tinggal 80 orang. Ya. Beda halnya di perang Badar, jumlah kaum muslimin sedikit, tetapi karena kekuatan iman, kesabaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi kaum muslimin, kemenangan itu bukan dilihat dari besarnya jumlah. Jangan terkecoh dengan banyaknya jumlah. Ya, artinya banyak jumlah tapi seperti buih di lautan. Seperti makanan yang siap disantap di atas meja makan. Ya, baik. Summa atahum, lalu Nabi mendatangi mereka setelah 3 hari. Dan berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian tangisi saudaraku setelah hari ini. Jangan tangisi saudaraku ba'dal yaum, setelah ini. Lalu kemudian Nabi SAW mengumpulkan anak-anaknya Ja'far yang masih kecil-kecil, lalu Nabi mencukurnya. Ya. Ala kulli hal kaum muslimin. Jadi kalau mau menangisi mayit, ya tangisilah sampai 3 hari. Lebih itu ya selesai. Ya kata Nabi, jangan tangisi saudaraku setelah hari ini. Jadi 3 hari Nabi memberikan kesempatan mereka berduka. Ya. Dan Nabi sengaja tidak mengunjungi mereka. Dan setelah 3 hari baru Nabi mengingatkan mereka untuk menghentikan tangisan mereka. Nah, baik. Jadi ini faedah yang ke-18, boleh mencium dan boleh menangisi mayit. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Abu Saif. Abu Saif, Zi'ran li Ibrahim alaihi salam. Abu Saif ini dia seorang sahabat yang pandai besi, ya. Dia dikenal ahli membuat pedang, makanya disebut Abu Saif, ya. Istrinya namanya Ummu Saif. Dan dia Zi'ran li Ibrahim alaihi salam. Dia ini suaminya wanita yang menyusui Ibrahim alaihissalam. Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah sama tahu bahwa Nabi punya anak putra namanya Qasim. Setelah itu Abdullah. Setelah itu anak perempuan. Ketika meninggal semua anak laki-lakinya, orang-orang kafir mengatakan Nabi sudah abtar. Abtar itu kalau sudah pernah punya anak lalu mati, anak laki-laki ya, lalu mati, itu istilahnya abtar. Ya. Maka turunlah Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya lawan-lawan musuh-musuhmu itulah yang sebenarnya abtar, yang buntung. Ya, jadi mereka mengatakan Nabi itu buntung, mandul, sudah tidak melahirkan lagi anak laki-laki. Nah, kemudian lahirlah Ibrahim. Ya, Ibrahim itu dari budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Dan ketika Ibrahim lahir, beliau langsung disusukan dengan
wanita yang ada di sana, penduduk Madinah yang memiliki anak, yang baru saja memiliki anak. Jadi sehingga dia memiliki air susu. Ya, dan hampir saja kaum muslimin, anak-anak Nabi SAW dari Khadijah itu semua disusui oleh orang lain. Ya, ada ibu susunya, termasuk Ibrahim. Jadi Ibrahim pun juga disusui dengan salah satu warga yang ada di Madinah. Nabi pernah masuk dan Nabi mendapati rumah itu penuh asap. Ya, karena apa? Karena namanya juga pandai besi. Jadi mainannya api. Asap masuk ke rumah. Nabi SAW masuk, ya. Kemudian fa'akhadha Rasulullah SAW Ibrahim. Nabi lalu mengambil putranya, faqabbalahu wa sammahu. Lalu Nabi mencium dan membaui putranya. Dicium. Ya, karena bau bayi itu aroma yang minyaknya, aroma seperti minyak wangi yang tidak entah di mana dibeli. Ya, dia memiliki ciri khas. Ya, jadi Nabi mencium putranya, dan Nabi itu amat penyayang dengan anak kecil. Dicium-ciuminya. Setelah itu Nabi pulang. Jadi kalau pas lagi lewat kampung itu, Nabi singgah lalu mengambil putranya dan menciuminya. Baik. Summa dakhalna alaihi. Lalu kami pun kembali menjenguk Abu Saif, yaitu menjenguk Ibrahim. Setelah itu, wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, dan Ibrahim ketika itu sedang nazak, lagi sakaratul maut. Ya, waktu itu umurnya kurang lebih 16 bulan. 16 atau 17 bulan Ibrahim. Baik. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadhrifan, dan Nabi pun menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang ada bersama rombongan ketika itu berkata, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah." Faqala ya ibna Auf, innaha rahmah. Sesungguhnya ini adalah rahmah. Ini adalah kelembutan hati. Jadi tangisan ini adalah rahmah. Ini adalah kelembutan hati yang dimiliki oleh seseorang. Dan jika kelembutan ini merasuk ke dalam jiwa seseorang, maka inilah yang akan memicu dia untuk mengeluarkan air mata, yang membuat jiwa dia sedih. Ini rahmah, ini namanya rahmah, ini kasih sayang. Summa atba'aha bi ukhra. Nabi terus bercucuran air mata. Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Innal aina tadma." Sesungguhnya mata ini menangis. Wal qalba yahzan, hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dalam riwayat ma nurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Ya, semisal kalau dapat musibah yang diridhai oleh Allah, kita ucap alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh berpisah denganmu wahai anakku Ibrahim betul-betul amat menyedihkan. Ya. Dalam riwayat Muslim, falamma mata Ibrahim, kata Anas bin Malik, ketika Ibrahim meninggal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ibni Ibrahim, sesungguhnya anakku Ibrahim ini kana fis sadyi, dia mati di masa menyusui. Atau penafsirannya mati saat disusui. Ya, mati di masa menyusui atau mati saat disusui. Wa inna lahu dhi'rain tukmilani rada'ahu fil jannah, dan dia akan memiliki dua ibu susu yang akan menyempurnakan susuannya di surga. Ya, karena kita sudah sama mengetahui bahwa penyusuan itu masanya adalah masa 2 tahun.
meninggalnya usia 16 atau 17 bulan. Berarti masih kurang berapa itu, kalau masih kurang berapa ini untuk genap selama 2 tahun, berapa bulan lah, 9-10 bulan ya. Dan kata Nabi, ini nanti disusui oleh 2 tukang susu, karena di dunia hanya disusui oleh 1 ibu susu. Nanti Allah akan memberikan 2 ibu susu di akhirat, dan akan menyempurnakan susuan putraku ya. Nah, demikian, subhanallah. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa orang mulia pun seperti Nabi SAW juga bersedih atas kematian salah satu kerabatnya, dan beliau mengatakan bahwa tangisan ini adalah rahmah. Ini rahmah, ini kasih sayang ini ya. Baik, dan demikian kaum muslimin, selesai fasal yang keempat tentang apa yang diperbolehkan bagi orang-orang yang hadir di sekitar orang yang meninggal dunia, yakni dia boleh menangis dan dia diperbolehkan menciumi mayit tersebut. Baik, fasal yang kelima, ma yajibu ala aqaribil mayyit, apa yang wajib dilakukan bagi kerabat mayit. Apa yang wajib dilakukan oleh kerabat, ini khusus kerabat. Kalau non kerabat dia bisa melakukan di fasal yang keempat tadi. Ini untuk kerabat, khusus untuk kerabat. Wa yajibu ala aqaribil mayyit, bagi kerabat mayit, hina yablughuhum khabaru wafatihi amran, ketika sampai berita kematian dari salah seorang kerabatnya, maka dia diharuskan 2 hal berikut ini. Yang pertama, as-sabru war-ridha bil qadar. Dia harus bersabar, ridha dengan apa yang Allah takdirkan, alias jangan membencinya, jangan dibenci. Dan kita sudah memberitahukan bahwa sabar itu dilihat dari lisan dan tingkah laku kita. Yakni seseorang bisa menahan lisannya untuk tidak mengucapkan yang tidak diridai oleh Allah, juga tingkah lakunya tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak ridhonya dia dengan takdir Allah. Semisal memukul wajah, menjambak rambutnya, berguling-guling di tanah, dan lain sebagainya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," kami benar-benar akan menguji kalian, "bi syai'in minal khaufi wal ju'," sedikit dari rasa takut, ada rasa kekhawatiran untuk di masa mendatang, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, juga kekurangan harta, itu ujian-ujian hidup. Begitu juga wal anfus, kematian, wath thamarat, begitu juga dengan kekurangan buah-buahan, musim paceklik, gagal panen ya. Wa basyirus sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang bersabar itu? Di antaranya adalah alladzina idza asabattum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Juga berdasarkan hadis Anas bin Malik, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Nabi pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya wanita berada di kubur, bolehnya wanita ziarah kubur, yang penting tidak sering-sering. Karena Rasulullah bersabda, la'anallahu zawwarat, Allah melaknat wanita-wanita yang paling suka berziarah kubur, yang suka ziarah kubur. Faqala laha ittaqillaha wasbiri, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, menyingkir dariku, menjauh dariku, karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang menimpa aku. Padahal berapa banyak anak Nabi SAW meninggal dunia
sampai berani ngomong engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang aku dapati. Apa sih musibah dia dibanding dengan musibah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala wa lam ta'rifu, kata Anas, wanita ini tidak mengenali Nabi. Faqila laha huwa Rasulullah, lalu diberitahukan kepadanya, wahai ibu, itu adalah Rasulullah. Fa akhadhaha mislul maut, maka dia terkejut, ya, terkejut laksana orang mati. Fa atat baba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mendatangi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tajid indahu bawabin, dan dia tidak mendapati walam tajid indahu bawabin, tidak mendapati ada penjaganya di sana. Faqalat ya Rasulullah inni lam a'rifka, ya Rasulullah saya tidak mengenalmu, ya, dan sekarang dalam riwayat yang lain, dan sekarang saya akan bersabar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sabra inda awwalis sadmah, sesungguhnya kesabaran itu wahai ibu inda awwalis sadmah, ketika ada di benturan yang pertama. Kesabaran itu ada di benturan yang pertama, ya. Seperti yang kita kaji dalam kitab Adabul Mufrad di Al-Furqan kemarin, bahwa Nabi menceritakan tentang seorang nabi, di mana kata Nabi ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakannya, bahkan mereka memukul nabi tersebut sampai nabi tersebut mengucurkan darah di dahinya, lalu dia mengusapnya dan berkata, ya Allah ampuni kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi pas dipukuli mengusap darah sambil ngomong gitu, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana seorang nabi begitu sabar menghadapi umatnya. Jadi tidak 3 hari 4 hari ya tak sabar, ya ini ya apa tuh aku dipukuli kayak gini misalnya, enggak. Jadi di awal peristiwa dia bisa ngerem dirinya, maka itu disebut sebagai orang yang sabar. Wasabru ala wafatil aulad, dan hendaklah bersabar dengan kematian anak-anak. Lahu ajrun azim, karena sesungguhnya pada kematian tersebut ada pahala yang besar. Wa qad jaa fi dzalika ahaditsun katsiratun adzkuru ba'daha, ada banyak hadis-hadis yang sahih tentang itu. Adzkuru ba'daha, akan saya sebutkan sebagiannya. Awalan, ma min muslimin yamutu lahuma salasatun minal walad, tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati 3 anaknya. Walam yablughul hinsa, dan belum mencapai usia dewasa, masih kecil meninggalnya. Illa adkhalahumullahu abwayhi wa abwayhil jannah bifadli rahmati, kecuali Allah memasukkan mereka ke dalam surga juga kedua orang tuanya. Bifadli rahmatihi, disebabkan karena karunia dari rahmat Allah, rahmatnya, karunia rahmatnya. Qala wa yakunun ala babin min abwabil jannah, mereka ada di pintu-pintu surga laksana menunggu sesuatu. Jadi anak-anak itu ada terus di pintu surga, duduk terus di sana. Lalu dikatakan kepadanya, udkhulul jannah, ayo masuk. Fayaqulun hatta yaji'a abawana, enggak mau masuk hingga kedua orang tua kami datang. Ya Allah, hingga kedua orang tua kami datang. Fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abwakum bifadli rahmatillah, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga bersama kedua orang tua kalian dengan keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi yang membuat sedih wahai para orang tua? Di sini anak-anak kita kalau ada yang meninggal di usia kecilnya itu sudah menunggu di surga. Enggak mau masuk surga, masuk, enggak mau. Sampai datang kedua orang tuanya, sampai orang tuanya masuk. Lalu Allah berkata, ya sudah, masuklah bersurga bersama kedua orang tua. Makanya disebutkan dalam hadis, tahukah kalian siapakah laki-laki yang mandul itu? Mereka berkata, ya Rasulullah, laki-laki mandul enggak punya anak. Kata Nabi, bukan.
Justru yang mandul itu yang belum ada di antara anak-anaknya meninggal di usia kecil. Yang tidak punya anak yang meninggal di usia kecil. Itulah mandul sejati. Ya, bukan artinya sengaja pateni anak biar bukan ayas. Ini hiburan bagi orang yang ditinggal mati anaknya, bahwa antumlah orang yang subur sejati, bukan orang mandul. Karena anak-anakmu sudah ada di sana menunggu. Hadis yang kedua, ayyumam ra'ah mata laha thalathatun minal walad. Tidak ada seorang wanita pun yang ditinggal mati 3 anaknya, melainkan kanu hijaban minan nar, kecuali mereka semua akan menjadi hijab, menjadi dinding dari api neraka. Subhanallah. Tapi ini 3 kaum muslimin, jarang yang 3 ini. Sehingga sang wanita berkata, wasnan, bagaimana kalau yang cuma yang meninggal 2 ya Rasulullah? Kata Nabi, wasnan, sekalipun 2, ya keduanya juga menjadi hijab dari api neraka. Sahabat berkata, seandainya pun kami bertanya bagaimana kalau 1, niscaya juga akan, Nabi niscaya akan menjawab, ya sekalipun itu 1. Baik. As-sani, ya, as-sani. Jadi setelah bersabar, yang kedua istirja. Segera istirja. Jadi kalau dapat berita kematian, hadirkan langsung kesabaran dalam jiwa. Setelah itu susul dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdasarkan ayat yang kita baca di poin sebelumnya. Lalu lanjutkan kaum muslimin, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala untuk musibahku ini, wakhluf li khairan minna, dan gantikan yang lebih baik darinya, berdasarkan hadis Ummu Salamah dalam hadis Muslim dan yang lainnya. Baik, demikian kita boleh menuntaskan untuk apa yang diwajibkan untuk kerabat mayit, ya, karena waktu Isya sudah dekat. Nanti kita tuntaskan di pertemuan mendatang, karena kita ingin menyisakan sedikit waktu untuk tanya jawab. Baik, kaum muslimin, ada pertanyaan bahwa apa hukum membaca Al-Quran di atas kubur setelah jenazah dimakamkan. Mengingat ada athar dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berpesan, nanti kalau ia meninggal dunia maka dibacakan di bagian kepalanya itu surat Al-Fatihah, dan di kaki kubur membaca penutup dari surat Al-Baqarah, atau dalam riwayat yang lain menyebutkan awal surat Al-Baqarah. Kita katakan kaum muslimin, sebelum masuk kepada riwayat Abdullah bin Umar ini, pertama, bahwa dasar kita dalam beragama ini adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya, hendaklah kalian berpegang teguh kepada 2 perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua kaum muslimin, bahwa disebutkan dalam firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini sudah aku sempurnakan agamaku, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Sehingga kata Imam Malik, ya, Imam Malik, apa yang dulu bukan bagian dari agama, ya, maka sekarang pun bukan bagian dari agama, ya, karena Nabi sudah mendapatkan firman dari Allah bahwa hari ini sudah sempurna, alias bahwa jika agama ini sudah sempurna, dia tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Artinya kalau dulu bukan bagian dari agama, maka sekarang ini pun bukan bagian dari agama. Itu ungkapan tegas dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang tinggal kita melihat bahwa Nabi SAW di masa hidupnya, beliau banyak menguburkan para sahabat, baik yang mati syahid, baik yang karena sakit, bahkan beliau juga mengubur putra-putranya, ya. Sampai beliau meninggal dunia, tidak ada secuil berita pun
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membacakan Al-Qur'an di atas kubur para sahabat? Sama sekali tidak ada. Apakah ini belum cukup untuk kita jadikan sebagai pegangan? Apakah kita harus mencari di luar itu? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yauma akmaltu lakum." Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum." Bukankah Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada pintu-pintu kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajak kepadanya, dan tidak ada satu pintu keburukan pun kecuali Nabi sudah memperingatkan kita tadi. Jadi tidak ada pintu-pintu kebaikan yang berpotensi memasukkan kita ke dalam surga, pasti Nabi sudah menjelaskannya. Bahkan sahabat berkata tidak ada burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara, melainkan Nabi sudah mengajarkan ilmunya kepada kita. Agama ini sudah sempurna. Apa yang tidak cukup kaum muslimin? Ya. Sampai Nabi meninggal tidak ada sejarahnya Nabi baca Al-Quran untuk sahabat-sahabatnya meninggal. Bahkan yang ada hanya ungkapan-ungkapan yang sederhana. Ya, beliau hanya berkata setelah jenazah dikubur, kata istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun untuk saudaramu, wasalu lahul tasbit, wasalu lahu tasbit, dan mintakan agar dia diberi keteguhan hati. Fa innahu al-an yus'al, karena sekarang dia akan ditanya. Sekedar itu saja. Lalu Nabi pun berdoa, para sahabat pun berdoa. Ya, baik. Lalu kemudian di belakang-belakang berikutnya ada perbedaan pendapat. Ya, di mana dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwa tidak sampai bacaan Al-Quran kepada mayit, mazhab Syafi'i. Sementara di mazhab Imam Ahmad ada perselisihan, ada perbedaan. Dan yang muktamad bahwa ia sampai bacaan Al-Quran kepada mayit. Ya, jadi Imam Ahmad mengatakan sampai. Ya, cuma pendapat ini tidak begitu populer di wilayah Saudi ya, yang dimana mereka notabene-nya mazhabnya adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Di Indonesia yang Imam Syafi'i justru yang mengamalkannya. Ya, sementara faham Imam Syafi'i yang tidak sampainya bacaan Al-Quran, malah orang-orang yang dituduh Wahabi malah itu yang mengamalkannya. Ya, ala kulli hal mereka berhujjah dengan beberapa hujjah. Salah satunya diantaranya asar bin Abdullah bin Umar. Dan yang benar, asar yang datang dari Abdullah bin Umar itu adalah tidak sahih. Asarnya lemah. Al-Lajlaj di antara perawinya Ala bin Ala Al-Lajlaj itu lemah, majhul. Di antara perawinya adalah majhul ain, yang tidak diketahui identitasnya. Ya, seandainya pun asar ini sahih, ini juga tidak bisa menjadi hujjah untuk menetapkan bahwa dianjurkan, ya, sampai mencela orang yang tidak membaca Al-Quran di atas kuburan. Ya. Jadi demikian kaum muslimin. Jadi asar yang terkait dengan Abdullah bin Umar tidaklah sahih. Baik, ada pertanyaan lain? Sebelum masuk Isya, sudah masuk Isya ini? Belum ya? Sudah masuk ya, baik. Demikian kaum muslimin, insyaallah di pertemuan mendatang kita akan menuntaskan tentang apa yang diwajibkan bagi kerabat mayit dan apa yang diharamkan. Ingat, apa yang diharamkan bagi kerabat mayit saat adanya kejadian kematian ini. Insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.